Pada sore hari ini, kami dari Majelis Taklim Nestle Mengaji kembali menghadirkan ke tengah-tengah saudara-saudari kaum muslimin di PT Nestle Indonesia kajian tematik bulanan rutin yang menghadirkan para asatizah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman para salaful ummah. Pada sore hari ini, topik kajian kita adalah istiqomah setelah Ramadan. Bagaimana kita bisa membantu memastikan bahwa diri kita dapat istiqomah dalam mengimplementasikan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini pada 11 bulan ke depan. Untuk itu, sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Ustadz Hamdi Solah Al-Bakri, LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, memberikan keberkahan bagi umur dan waktu beliau, dan juga keberkahan untuk keluarga, istri, dan anak-anak keturunan beliau. Sebelum kita memulai kajian ini, kami bacakan dahulu adab-adab tata tertib dalam mengikuti kajian pada sore hari ini. Yang pertama, hendaknya para peserta kajian meluruskan niat dalam mengikuti kajian adalah semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah peserta kajian meniatkan untuk mengambil faedah dari ilmu yang didapat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta kajian, kecuali moderator, memastikan audio dan video pada perangkat elektronik masing-masing, baik itu laptop maupun handphone, dalam keadaan off atau mute selama penyampaian materi berlangsung. Insya Allah total durasi kajian adalah 40 menit, terdiri dari penyampaian materi 30 menit dan tanya jawab interaktif 15 menit, atau kita serahkan kepada Ustadz untuk pembagiannya. Demi kelancaran dan ketertiban sesi tanya jawab, jemaah yang hendak bertanya secara langsung diharapkan menekan fitur raise hand terlebih dahulu. Jemaah diharapkan dapat menghidupkan audio dan ataupun videonya sebelum jemaah diharapkan tidak menghidupkan ya audio atau videonya sebelum dipersilahkan oleh moderator. Untuk penanya interaktif terpilih dari jemaah putra, kami harapkan dapat mengaktifkan videonya di sesi tanya jawab. Sedangkan penanya terpilih dari jemaah putri diwajibkan untuk tetap menonaktifkan videonya dan cukup dengan audio saja. Pertanyaan mohon dibuat singkat dan padat, jelas. Penanya juga dapat bertanya melalui fitur chat. Pertanyaan dapat ditulis di saat kajian berlangsung dan kami akan bacakan sesuai kecukupan waktu kajian. Demikian adab-adab tata tertib yang harus kita patuhi bersama demi kelancaran pelaksanaan kajian sore hari ini. Sebelum kita memulai kajian, izinkan Ana membacakan biografi Al-Ustadz Hamdi Solah Al-Bakri, LC Hafizahullah Ta'ala. Izinkan Ana untuk share screen terlebih dahulu. Ustadz Hamdi Soleh Al-Bakri LC Hafizahullah Ta'ala, pendidikannya SMP SMA di Pesantren Al-Islam Ar-Isyad Salatiga, melanjutkan di S1 jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Kuwait dan S1 jurusan Syariah Universitas Islam Madinah. Kegiatan beliau mendirikan, membina, dan mengelola Imam Muzani Boarding School di Bogor, itu pondok pesantren. Kemudian tahsil sahabat ilmu, wadah belajar untuk kaum muslimin, nakalatur bimbingan haji dan umroh. Dan beliau juga aktif mengajar, khutbah, dan menjadi pemateri di berbagai kegiatan keagamaan. Baik, untuk selanjutnya kita memulai kajian pada sore hari ini kepada Al-Ustadz Hamdi Solah Al-Bakri LC, Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkuran mahjuro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak, yaitu nikmat kesehatan, nikmat waktu yang kita miliki, dan juga nikmat hidayah serta taufik dari Allah sehingga kita masih bisa terus beribadah kepadanya. Dan ini adalah satu hal yang penting untuk kita renungi bersama, ya, bahwa di antara akhlak dan adab seseorang adalah berusaha untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sehingga akhlak yang selalu kita usahakan untuk kita lakukan adalah bahwa setiap kali ada orang berbuat baik, memberikan sebuah hadiah,
memberikan pertolongan kepada kita, pasti kita akan katakan kepadanya ucapan terima kasih. Dan juga kita akan berusaha untuk membalas kebaikan orang tersebut dengan kebaikan. Ya. Itu adalah akhlak yang kita usahakan untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Maka jika itu yang kita lakukan kepada manusia, maka bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus sadar ya tentang satu hal ini. Dan ini adalah salah satu motor penggerak ibadah dalam diri seseorang. Kalau dia adalah orang yang mau bersyukur, pandai berterima kasih, dia akan beribadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, sebagian orang lalai untuk berterima kasih. Ya, sebagian orang lalai untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terima kasih kita. Allah tidak butuh ibadah yang kita lakukan. Akan tapi ini adalah bentuk dari penghambaan diri kita kepada Allah. Pada saat kita bersyukur kepadanya dengan beramal. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan kepada keluarga Nabi Dawud alaihi salam, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Dawud, beramallah kalian sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad, adalah orang yang paling sempurna yang mempraktekkan hal ini. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Aisyah bercerita, suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat sampai kakinya sakit. Dan kita tahu tipikal dari rumah Nabi SAW itu tidak sama seperti rumah zaman sekarang ya. Nabi SAW rumahnya tanah, ada kerikil dan lain sebagainya. Sehingga kalau kemudian beliau lama berdiri gitu ya, sholat, ya kakinya akan sakit. Ya. Kaki Nabi SAW sampai bengkak karena saking lamanya berdiri. Maka Aisyah pun bertanya kepada suaminya Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah seluruh dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah?" Ya, ini adalah pertanyaan yang mungkin akan kita tanyakan juga kepada Rasul, kalau kita melihat Rasul SAW bersikap seperti itu. Orang yang pasti masuk surga, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, kok masih berletih-letih sampai kakinya sakit untuk melaksanakan sebuah sholat. Padahal untuk melakukan satu sholat yang sempurna, nggak perlu sampai kaki kita sakit. Itu yang kita pikirkan. Dan mungkin itu yang akan kita tanyakan kepada Nabi SAW, dan itu yang sudah ditanyakan oleh Aisyah. Tapi lihat apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Ya, sesungguhnya aku hanya ingin menjadi seorang hamba yang berterima kasih kepada Allah. Yang bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah derajat dari kesempurnaan akal seseorang. Ketika dia beramal, bukan cuma sekedar ini adalah sebuah kewajiban, akan tapi dia ingin bersyukur kepada Allah, ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita dahulu di perut ibu kita selama 9 bulan dikandung, kemudian kita dilahirkan dalam kondisi sehat, selamat, kemudian dididik, dibesarkan oleh kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya kita bisa tumbuh kembang menjadi seorang yang dewasa. Ini semua nikmat dari Allah. Jangan pernah menganggap ini adalah jerih payah kita. Kita nggak tahu apa-apa pada saat kita masih umur 1-2 tahun. Kita nggak sadar apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kehidupan ini harus berjalan seperti apa. Kita nggak pernah tahu tentang hal tersebut. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak sampai kemudian kita menjadi tumbuh kembang dewasa seperti sekarang. Belum lagi kalau kita bicara tentang nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, betapa banyak orang yang tidak seberuntung kita dari sisi nikmat harta.
Ya, kita dapat tempat tinggal. Mungkin sebagian dari kita juga punya kendaraan, punya pakaian yang layak untuk digunakan, makanan yang dia nggak khawatir ya bahwa dia nggak akan makan, nggak khawatir, ya selalu ada makanan di rumahnya dan mudah untuk mendapatkan makanan setiap harinya. Sehingga ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan setiap hari. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan bagaimana kalau kemudian kita berusaha untuk menganalisa nikmat Allah berupa hidayah? Maka ini nggak bisa dibayar sama sekali. Pada saat kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, seorang muslimah, diberikan hidayah, ketenangan di hati kita tentang yakinnya kebenaran agama Islam. Ditambah lagi kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan yang kita kerjakan. Nggak semua orang sholat 5 waktu. Nggak semua orang puasa Ramadan, teman-teman sekalian. Tapi lihat bagaimana Allah memilih kita semua sebagai hamba-hamba yang diberikan nikmat yang sangat besar, sangat banyak, diberikan agama yang benar, diberikan motivasi di dalam hati untuk melaksanakan amal soleh, amal ibadah, dan diberikan taufik juga untuk hadir nih di forum kita saat ini, untuk belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, ya, meningkatkan keimanan. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nikmat Allah juga adalah nikmat bulan Ramadan. Nikmat yang sangat-sangat besar. Bahkan bisa saya katakan bahwa nikmat yang terbesar sepanjang tahun adalah nikmat Ramadan. Kenapa? Ramadan ini menghidupkan hati kita. Menyadarkan tentang ibadah yang harus kita lakukan, yang selama ini kita lalai untuk melakukannya. Allah berikan kita fasilitas Ramadan. Ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan pahala, penuh dengan pengampunan dosa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka Allah akan membuka seluruh pintu surga. Allah tutup seluruh pintu neraka. Dan Allah ikat, Allah belenggu setan-setan. Lihat fasilitas yang sangat istimewa. Tujuannya adalah agar kita bisa fokus ibadah. Pintu surga seluruhnya dibuka. Kata para ulama, ini adalah tanda bahwa Allah akan memberikan rahmat, kasih sayangnya, hidayah, taufik, kemudahan dalam beribadah yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Pintu neraka ditutup. Sehingga keinginan kita untuk bermaksiat itu berkurang jauh di bulan Ramadan. Bahkan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Allah ingin menjadikan bulan ini bulan yang kondusif untuk beribadah. Dan subhanallah itulah yang terjadi dan itulah yang kita rasakan. Betul tidak? Itu yang kita rasakan. Ya, subhanallah, sebagian orang nih, teman-teman sekalian, nggak pernah puasa selain bulan Ramadan. Percaya nggak tuh? Puasa Daud enggak, puasa Ayyamul Bid tidak dilakukan, puasa Arafah tidak dilakukan, puasa Asyura tidak dilakukan, puasa Sya'ban tidak dilakukan, puasa Muharram juga tidak dilakukan. Senin Kamis juga nggak pernah, sepanjang tahun nggak pernah puasa Senin Kamis. Tapi percaya atau tidak, begitu masuk bulan Ramadan, dia puasa dari hari pertama sampai akhir Ramadan. Tidak ada masalah sama sekali. Kok bisa? Selama ini lalai puasa, begitu masuk bulan Ramadan, kok bisa puasa full? Kenapa? Itu nikmat dari Allah. Ramadan dibuat sama Allah mudah. Bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah. Sebagian lagi subhanallah nggak pernah sholat malam. Nggak pernah sholat witir, nggak pernah sholat malam. Masuk bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah. Sholat di masjid, Isya, kemudian lanjut taraweh sampai selesai.
Allahu Akbar. Betul tidak? Ini yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Orang yang lalai berubah, yang nggak pernah baca Quran jadi baca Quran. Bahkan sebagian orang nggak tahu apa itu sholat witir, teman-teman sekalian, selain di bulan Ramadan. Jadi saya pernah didatangi sama seseorang ya, nanya-nanya tentang hukum sholat malam, sholat witir. Ya, subhanallah, pada saat dapat penjelasan, dia baru tahu, oh Ustaz, jadi selain bulan Ramadan tuh, boleh witir juga ya. Saya bilang itu sunnah. Nabi SAW nggak pernah meninggalkan witir setiap hari, Ramadan atau selain Ramadan. Kaget. Atau lihat, bagaimana Ramadan menghidupkan hati seseorang. Sampai-sampai seseorang itu tahu witir itu di bulan Ramadan. Ini satu hal yang menyedihkan tapi menggembirakan di sisi lain ya. Berarti pada saat di bulan Ramadan dia sadar akan pentingnya ibadah, akan perlunya ibadah. Dan masjid-masjid di bulan Ramadan bisa kita saksikan bagaimana perbedaannya orang-orang yang datang ke masjid di bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Ya, subhanallah, di tanggal 1 Ramadan saya datang sholat subuh telat. Ya, dan kita nggak ingat apa-apa, ya sudah, kita datang ke masjid gitu ya. Antum tahu, karena nggak dapat tempat di masjid. Masuk masjid susah. Sholatnya di pinggiran tangga masjid yang di situ semuanya tempat sendal-sendal, orang naruh sendal. Ya Allah, nggak dapat tempat. Hari pertama bulan Ramadan. Lihat bagaimana keimanan kembali di bulan Ramadan. Kesadaran itu datang di bulan Ramadan. Semangat beribadah itu berdatangan di bulan Ramadan. Walaupun orang-orang yang lalai, yang suka berdosa dan suka bermaksiat. Inilah kenapa kemudian para ulama salaf, para sahabat Nabi, ya mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar Allah memanjangkan umur mereka supaya masuk di bulan Ramadan. Bayangkan. Karena saking istimewanya Ramadan. Ya, sulit bagi kita untuk beribadah sama intensitasnya sebagaimana di bulan Ramadan. Sulit, berat. Ya. Apalagi subhanallah yang dirasakan bukan cuma kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita pun merasakan hal yang sama. Kaum muslimin, Masya Allah, apalagi kita tinggal di Indonesia ya, di satu nikmat besar. Mayoritas kaum muslimin, pada saat azan berkumandang, Masya Allah, maghrib di jalan nggak ada orang. Yang tadinya macet langsung lancar jalanan. Ya ini nikmat luar biasa teman-teman sekalian. Maka sekarang, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kita menjaga kondisi ini pada saat Ramadan ini sudah berlalu? Ini yang paling penting yang harus kita renungi bersama, apalagi kita sekarang sebentar lagi akan selesai dari bulan Ramadan. Kita akan masuk ke bulan Syawal. Bagaimana caranya supaya ibadah kita ini gak hilang? Dan ini berbahaya teman-teman sekalian. Kalau kita menjadikan Ramadan sebagai satu-satunya bulan untuk beribadah, ini sangat berbahaya. Sangat riskan untuk keimanan kita. Nggak masalah. Kalau kemudian keimanan kita tiba-tiba naik di bulan Ramadan, semangat kita tiba-tiba menggebu-gebu di bulan Ramadan, kita mau rela untuk berkorban, untuk beribadah di bulan Ramadan, ini sesuatu yang positif. Tapi yang jadi masalah adalah, pada saat kita punya mindset bahwa ibadah di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, kembali lagi kepada maksiat-maksiat yang lalu, dosa-dosa yang lalu. Ini yang berbahaya. Karena Islam mengajarkan kita untuk melakukan ibadah secara konsisten. Jadi konsisten ini bukan cuma dalam perkara dunia. Kita dalam urusan dunia aja, nggak mungkin sukses kecuali kalau kita konsisten. Kalau kita kerjanya malas-malesan, ya, kadang rajin, kadang malas, ya, kadang kita mau upgrade diri, kadang enggak. Ini ciri-ciri nggak sukses ya. Kalau kata orang-orang sih begitu ya. Itu yang kita yakini dalam urusan dunia. Ya, bahkan dalam urusan akhirat pun sama, persis sama. Orang yang angin-anginan ibadahnya bahaya. Sulit untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal soleh yang dilakukan oleh seseorang adalah yang konsisten walaupun sedikit. Allahu Akbar, lihat. Sebelum orang-orang ahli dunia membahas tentang konsistensi, ternyata
Islam menjelaskan tentang hal ini. Kata Nabi yang paling dicintai sama Allah itu yang konsisten. Nggak masalah sedikit. Ustadz, saya setelah Ramadan nggak bisa puasa Senin Kamis. Berat. Bisanya puasa 3 bulan setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Yaitu puasa apa? Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Lakukan. Nggak masalah, nggak puasa Senin Kamis. Tapi ingat, konsisten. Sebulan 3 hari, tapi dilakukan sepanjang tahun. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maksudnya adalah bahwa konsistensi di dalam beragama ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada istri Nabi SAW tentang amal soleh yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah. Seperti apa sih Rasulullah dan keluarganya itu kalau beramal? Maka istri Nabi SAW mengatakan, Inna ala Muhammad idza amilu amalan athbatuh. Sesungguhnya keluarga Muhammad, jika mereka melakukan suatu amalan, mereka melakukannya secara terus-menerus. Konsisten. Ya. Sehingga ini adalah hakikat dari istiqamah. Yaitu seseorang bisa berkelanjutan dalam melakukan amal soleh. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Ditunjuk orang oleh Nabi SAW. Kana yaqumul lail, fataraka qiyamul lail. Orang itu dahulu suka sholat malam, tapi sekarang sudah tidak malam lagi. Lihat, Nabi memperingatkan Abdullah bin Umar, jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan? Beramalnya terputus. Nabi gak suka orang-orang yang beramalnya itu terputus. Nabi ini orang yang sangat sayang kepada umatnya. Nabi tahu apa yang bermanfaat bagi kita, apa yang bahaya bagi kita. Ya, sehingga Nabi menjelaskan bahwa sebaik-baik amal yang harus kita perjuangkan adalah yang terjaga konsistensinya. Ya, kemudian langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar kita konsisten beramal setelah Ramadan? Yang pertama, teman-teman sekalian, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih ada sekitar 3 harian lagi. Ya, masih ada sampai saat ini 2 hari atau 3 hari lagi bulan Ramadan. Dimanfaatkan untuk berdoa. Ya, dimanfaatkan untuk berdoa. Dan kita tahu bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah ya hari-hari terbaik. Dan juga di situ ada malam Lailatul Qadar. Dan kita masih memiliki malam ganjil, malam ke-29 besok. Ya, sehingga dimaksimalkan betul teman-teman sekalian berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah berikan istiqamah kepadaku. Mudahkan hamba untuk beramal. Mudahkan hamba untuk puasa. Mudahkan hamba untuk sholat. Mudahkan hamba untuk terus berdoa, meningkatkan keimanan. Ya, sehingga amal soleh yang kita kerjakan ini, tadi kita bahas, berdasarkan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan kepada kita hidayah tersebut, Allah akan memberikannya. Tapi ingat, doa adalah kunci dari segala-galanya. Ya, sehingga minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika ada di antara hamba-hambaku yang bertanya tentang diriku, katakanlah bahwa aku dekat. Aku akan menjawab doa orang-orang yang meminta kepadaku. Ya, sehingga kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqamah dalam ibadah kita, agar Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di banyak hadis mengajarkan kita tentang doa-doa agar kita bisa kuat di atas agama. Di antaranya adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian juga dalam hadis lain lebih mengajarkan kita untuk berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani.
Ya Allah, aku mohon kepadamu kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya lihat, siapa di antara kita yang sadar bahwa kita perlu minta doa kepada Allah supaya mudah beramal dan dijauhkan dari dosa-dosa dan maksiat. Kemudian dalam hadis lain juga Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan aku. Tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu, berzikir, dan juga beribadah dengan baik. Lihat, minta supaya kita dimudahkan ibadah. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi juga adalah Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Ya Allah, berikan padaku petunjuk dan juga beramal dengan benar. Kemudian di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kokoh di atas agama dan juga memiliki keinginan kuat untuk beramal. Ya, jadi manfaatkan sisa hari kita di bulan Ramadan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara supaya kita bisa istiqamah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang memudahkan kita istiqamah adalah bersihnya hati kita dari dosa. Semakin banyak dosa kita, semakin menumpuk dosa kita, maka kita akan semakin berat untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Ya, sehingga sekali lagi kita masih ada sisa di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk pengampunan dosa. Ya, bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk pengampunan dosa. Sehingga taubat kepada Allah. Ya, dan ini sekali lagi manfaat kesempatan emas bagi kita semua untuk meraih ampunan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk dari mereka. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Raghima anfu rajulin man adraka alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah." Celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar darinya dalam kondisi dosa-dosanya belum diampuni. Berarti dia sangat lalai. Sampai-sampai dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ini adalah cara yang kedua agar kita konsisten. Karena sekali lagi, setiap kali kita berdosa, bermaksiat, itu akan memberatkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian yang ketiga, di antara sebab agar kita mudah untuk istiqomah ya setelah Ramadan nanti adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i atau menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama. Semakin kita belajar, teman-teman sekalian, semakin kita akan kuat. Dan semakin kita jauh dari nasihat, jauh dari ilmu, ya maka kita akan lalai. Ya, sehingga penting bagi kita untuk terus diingatkan, terus belajar ya tentang agama Islam, agar kita bisa konsisten dalam menjalankan agama. Ya, sama halnya dalam urusan dunia juga begitu. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah cari uang, istiqomah untuk bekerja misalnya? Ya, kita selalu diingatkan, apalagi kalau konteksnya kita di perusahaan ya. Masya Allah, sebagian perusahaan setiap pagi ya dibacakan apa yang harus dikerjakan di hari tersebut. Setiap pagi diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Bahkan sebagian perusahaan ada yel-yel apa segala macam ya. Kenapa? Supaya diingatkan terus. Ya.
Maka kita dalam urusan agama juga demikian. Kalau kemudian kita menjalankan hari-hari kita nih di selain bulan Ramadan nih, tanpa hadir kajian, tanpa mendengarkan ceramah, ya tanpa baca buku, maka kita bakal lemah. Ya sangat-sangat lemah. Ya makanya saya sering katakan kepada teman-teman ya bahwa ketika kita ikut kajian di bulan Ramadan, ya hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, ya maka jadikan itu sebagai titik start kita untuk memulai kehidupan yang lebih dekat dengan ilmu ketika nanti keluar dari bulan Ramadan. Gak apa-apa kita mulai di bulan Ramadan, tapi kita lanjutkan setelah bulan Ramadan nanti. Jadi kan kita punya jadwal khusus untuk belajar. Setiap pekan ada satu kajian offline yang kita hadiri. Ya dan alhamdulillah kita di Indonesia, apalagi di Jabodetabek ya, Masya Allah kajian di mana-mana. Ya, cari kajian yang sekiranya dekat dengan rumah kita, yang membahas satu kitab misalnya, atau dia rutin setiap pekannya, kita hadiri terus. Ya, entah itu di siang hari, malam hari, sore hari, ya pagi hari, Masya Allah kajian sekarang macam-macam. Ya, jadwalnya padat. Setiap hari itu pasti ada kajian. Mau pagi, siang, sore, bahkan malam. Nah, kita hadiri. Kita hadiri terus ya, berusaha untuk jadikan ustadz tersebut sebagai mentor kita. Kalau kita punya pertanyaan, kalau kita pada saat lemah dan lain sebagainya bisa tanya kepada ustadz tersebut. Ya, sehingga itu yang akan menguatkan kita agar kita tetap istiqomah. Ya, itulah kenapa kemudian belajar ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa itu diantara cara agar kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Kemudian, diantara kiat ya agar kita istiqomah setelah bulan Ramadan adalah bahwa hendaknya kita mencari lingkungan yang mendukung kita untuk istiqomah. Lingkungan atau sahabat yang mendukung untuk istiqomah. Karena kenapa kita bisa semangat ibadah di bulan Ramadan? Tadi kita sebutkan ya, setan-setan dibelenggu sama Allah. Ya, penggodanya itu berkurang. Sehingga tipikal manusia itu akan terpengaruh dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi secara psikologi juga ya terbukti ya bahwa seorang itu akan terwarnai dengan lingkungannya, terwarnai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib. Seorang sahabat itu memiliki sifat menarik. Entah menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan. Ya, dan ini subhanallah sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri. Bahkan mungkin setiap dari kita memiliki pengalaman tentang hal tersebut. Ya, karena subhanallah saya beberapa kali atau katakanlah sering ya ketemu sama orang-orang yang alhamdulillah ya sudah diberikan hidayah gitu ya, hijrah menjadi lebih baik. Kemudian pada saat cerita-cerita ngobrol-ngobrol ternyata punya masa lalu yang cukup kelam. Ya sebagian subhanallah melakukan dosa-dosa besar. Ya sebagian sampai masuk penjara bahkan ya. Dan selalu saya tanya ya, itu apa tuh sebabnya? Kok bisa terjerumus dalam dosa-dosa besar itu? Sampai akhirnya masuk penjara dan lain sebagainya. Ya, kenapa nggak hati-hati gitu ya? Kita kan hidup nih, ya siapa yang mau masuk penjara gitu? Dan kita tahu apa saja yang bisa menjerumuskan kita dalam kehidupan yang yang gelap seperti itu. Kita tahu. Tapi kenapa kok bisa ya sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa besar seperti itu? Maka subhanallah, hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Apa jawabannya? Teman yang mengajak di awal sampai kemudian terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Ya, jadi hati-hati dengan pertemanan, teman-teman sekalian. Ya, kita sering nih wanti-wanti anak-anak kita gitu ya. Kalau konteksnya kita sudah punya anak, selalu kita kasih tahu mereka, hati-hati pilih teman, ya berteman dengan yang baik, jangan berteman sama teman-teman yang suka melakukan keburukan. Itu nasihat kita. Dan kita sebagai orang dewasa ternyata juga perlu untuk mengambil nasihat tersebut. Ya silahkan pilih-pilih teman.
Ya, sebagian orang bangga dia nggak pilih-pilih teman. Oh Ustadz, saya nggak pilih. Oh jangan. Justru kewajiban kita adalah pilih-pilih teman. Siapa yang memerintahkan kita untuk pilih-pilih teman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Sesungguhnya seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian perhatikan dengan siapa kalian berteman. Lihat, Nabi yang memerintahkan kita untuk pilih-pilih teman. Ya tentu maksud dari pilih-pilih teman di sini adalah pilih siapa yang bertakwa, siapa yang beriman, siapa yang memiliki kebiasaan baik, ya, jauh dari maksiat, itu yang kita temani. Tapi orang yang bergelimbangan dosa, maksiat, suka melakukan hal-hal yang sifatnya itu adalah kezaliman kepada orang lain, ya, atau dosa-dosa yang lain, maka itu kita jauhi. Ya, jadi pilih-pilih temannya itu berdasarkan ketakwaan. Ya, bukan pilih-pilih teman berdasarkan kesukuannya atau mana yang tajir yang kita temenin gitu ya. Enggak, itu bukan apa namanya cara kita pilih-pilih teman. Ya. Jadi tolak ukur dari pilih-pilih teman adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita berusaha untuk dekati dan jadikan sebagai teman dan sahabat dekat. Ya, sehingga perhatikan ya teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian kita ya salah bergaul, salah untuk mendapatkan satu lingkungan, akhirnya malah menjerumuskan kita dalam dosa dan maksiat, dan kita nggak bisa ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga lingkungan itu penting, ya, orang-orang yang di sekitar kita, ya itu perlu kita filter. Siapa saja yang dekat dengan kita, ya maka bersahabatlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Ya, dan mereka banyak alhamdulillah. Mereka banyak alhamdulillah, apalagi di zaman sekarang. Ya, seperti itu. Sehingga Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk bersahabat dengan orang yang bertakwa. Dan juga dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa ada dari kalangan Bani Israel, kata Nabi, dia membunuh 99 orang. Akhirnya dia pun bertanya kepada seorang abid, seorang ahli ibadah, apakah aku masih bisa bertaubat? Apakah aku masih bisa bertaubat? Aku sudah membunuh 99 orang. Kata orang ahli ibadah ini, tidak ada taubat bagimu. Dosamu sudah terlalu banyak. Akhirnya dibunuhlah ahli ibadah tersebut. Sehingga yang dibunuh total ada 100 orang. Ahli ibadah tapi ilmunya kurang. Akhirnya dibunuh. Kemudian dia bertemu dengan seorang alim, seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang baik. Dia pun bertanya, apakah aku masih bisa bertaubat? Maka seorang ulama tersebut mengatakan, "Famal ladzi yahulu bainaka wa bainat taubah?" Apa yang menghalangimu antara engkau dengan Allah untuk bertaubat? Tidak ada yang menghalangi. Engkau masih bisa bertaubat. Akhirnya dia pun bertaubat, dan orang alim ini mengatakan, syarat engkau bertaubat adalah engkau pergi ke negeri di mana terdapat banyak orang soleh di sana. Tinggalkan negeri ini. Akhirnya dia pergi ke negeri tersebut. Ya, kemudian di tengah jalan dia wafat, lalu bersengketalah antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba ukur mana jarak yang lebih dekat. Apakah tempat dia negeri yang banyak orang bermaksiat atau negeri orang yang banyak orang soleh di sana. Ternyata dia lebih dekat kepada negeri orang-orang yang soleh, diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Pelajaran besar dari hadis ini adalah bahwa orang yang mau bertaubat harus ganti lingkungan. Ini pelajaran besarnya. Ya, sehingga dia rela untuk meninggalkan negerinya. Untuk apa? Supaya bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu adalah beberapa kiat ya, dan juga cara-cara bagaimana agar kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Ustadz sebentar. Saya persilakan kepada Akhi Irfan untuk memimpin. Fadol. Ya, makasih Mas. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas apa yang sudah disampaikan. Semoga menjadi keberkahan dan manfaat bagi semuanya ya.
Sesuai dengan yang disampaikan Pak Ustadz tadi, salah satu hal yang bisa menguatkan iman adalah dengan bertanya. Jadi saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa meraise hand terlebih dahulu untuk nanti saya bisa panggil ya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya akan bacakan pertanyaan dari chat ya Ustadz. Yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Citra. Hayakumullah Ustadz, apakah salah satu tanda kita mendapat Lailatul Qadar adalah kita bisa istiqomah setelah Rahiyakumullah Ustadz? Apakah salah satu tanda kita mendapat Lailatul Qadar adalah kita bisa istiqomah setelah Ramadan? Apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Baik, barakallahu fikum, pertanyaan yang bagus ya. Para ulama mengatakan bahwa tanda amal soleh seseorang diterima itu adalah bahwa amal soleh tersebut yang diterima akan mendatangkan amal soleh yang lain. Sehingga tidak ada secara spesifik ya, amal soleh kita diterima itu seperti apa, apakah ada hal yang konkret sehingga kita bisa tahu, yakin bahwa amal soleh kita diterima, itu nggak ada. Itulah kenapa kemudian di antara ciri orang-orang yang beriman, mereka khawatir amal solehnya tidak diterima. Itu ciri orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena memang nggak tahu mereka. Dan nggak ada yang bisa tahu. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, kalau seandainya aku tahu bahwa satu sujud saja, aku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sujud tersebut, aku rela untuk diwafatkan oleh Allah pada saat aku sujud itu. Tapi dia nggak tahu. Ya. Sehingga para ulama mengatakan, tapi ada yang tanda secara umum gitu ya, bukan tanda yang konkret yang jelas, yaitu pada saat amal soleh tersebut mendatangkan amal soleh yang lain. Ya, sehingga kehidupannya lebih baik setelah dia beramal. Ya, jadi kalau konteksnya adalah Ramadan, kemudian dia berjuang untuk menggapai Lailatul Qadar, maka kehidupannya setelah itu lebih dekat kepada Allah. Yang tadinya nggak pakai hijab, sekarang pakai hijab misalnya. Yang tadinya nggak suka hadir kajian, tapi karena berjuang di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia bisa rutin ikut kajian. Ya, yang tadinya jarang bersedekah, sekarang jadi rutin, Masya Allah, tiap bulan dia bersedekah. Ya, maka ini tanda secara umum bahwa amal soleh diterima. Ya, tapi sekali lagi tetap ya nggak ada yang bisa memastikan, tapi itu tanda secara umum saya katakan. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Oke, Ustadz. Masuk ke pertanyaan kedua, Ustadz. Dari Saudari Rika. Bismillah. Hayakallah Ustadz, seringkali saya merasa futur dimulai sejak Hari Raya Idul Fitri. Karena banyaknya acara-acara Hari Raya yang seringkali membuat lalai dari beribadah. Ibadah yang sudah dirutinkan di Ramadan. Mohon nasihat Ustadz bagaimana cara menghindari hal tersebut. Jazakallah khairan Ustadz. Baik. Em, em, tentu ya, sebetulnya inilah apa yang kita bahas tadi ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa kondisi setelah Ramadan itu berbeda, ya, bahwa apa namanya, keistimewaan bulan Ramadan itu tidak ada di bulan Syawal. Akan tapi sekali lagi, kalau kita tempuh cara-cara yang tadi kita pelajari, ya insya Allah itu akan sedikit banyak memberikan manfaat ya pada diri kita agar tetap istiqomah. Ya, coba dari mulai hari pertama Idul Fitri, kita berusaha untuk bersahabat nih dengan orang-orang yang sekiranya bisa saling menguatkan. Kemudian juga kita berusaha untuk hadir di majelis ilmu, di kajian-kajian, ya, setiap pekannya misalnya, sepekan sekali, sepekan 2 kali, ya. Kemudian sambil banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan memudahkan kita untuk istiqomah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya, Dan juga makasih. satu lagi mungkin tambahan sedikit, em, jangan ragu untuk menolak sesuatu yang sifatnya adalah dosa atau maksiat. Jangan ragu. Kita nih dalam kehidupan gitu ya, kita nggak bisa bilang iya sama semua orang, nggak bisa. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia aja kita nggak bisa ngomong iya sama semua orang, betul tidak? Ya ada prinsip-prinsip idealisme dalam diri kita, ya sudah, kita punya prinsip seperti ini, ya, dengan lembut, dengan sopan, dengan santun, kita katakan tidak.
Nah, sebagaimana dalam urusan dunia kita harus punya prinsip, dalam urusan agama kita juga harus punya prinsip. Dan kita harus belajar, ya kapan ya acara-acara atau tempat-tempat boleh kita hadiri, kapan acara-acara atau tempat-tempat kita harus menghindari. Kita harus ngerti tuh, ya, tahu di mana acara-acara yang bisa melemahkan iman kita, bahkan bisa merusak iman kita kadang, ya. Dan di mana acara-acara tempat-tempat yang justru bisa meningkatkan keimanan, bisa membuat kita semakin semangat, ya. Sehingga itu juga penting untuk diperhatikan, ya. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan terakhir di chat dari Mas Edi. Pertanyaan adalah, izin bertanya Ustadz, kalau kita punya atasan yang bisa mengganggu jalan istiqomah kita, apakah boleh kita tinggalkan dan mencari yang lain? Pada Ustadz. Masya Allah. Iya, 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 iya. Tentu kalau kemudian konteksnya adalah bisa mencari yang lain, ya alhamdulillah ya. Apalagi ini disebut bahwa mengganggu jalan istiqomah gitu ya. Ya, intinya adalah bahwa Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Ya, beramallah dan berjuanglah untuk mendekat kepada kesempurnaan. Nabi tidak memerintahkan kita untuk sempurna, tapi Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendekat kepada kesempurnaan. Ya, sehingga teman-teman sekalian kita berjuang ya semampu kita. Ya, kalau kemudian seorang bisa untuk menghindar, ya memilih pekerjaan yang lebih bagus, dari sisi mendukung dia untuk istiqomah, pekerjaan yang lebih apa namanya jauh dari godaan-godaan gitu ya untuk melakukan dosa dan maksiat, maka itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Ya, dan kita berbicara tentang konteks di mana pekerjaannya ini halal ya. Pekerjaannya halal, tapi subhanallah terkadang pekerjaan walaupun halal, tapi dia lingkungannya nggak baik ya. Kemudian sulit dia untuk istiqomah. Ya, maka dia berjuang untuk mencari ya sesuatu yang lebih afdal, yang lebih mulia, yang lebih memudahkan dia untuk istiqomah di atas agama. Ya, dan sering saya katakan bahwa nggak ada yang lebih mahal daripada istiqomah. Nggak ada. Ya, pada saat kita mungkin ya satu pekerjaan gajinya nggak terlalu besar ya, tapi kita mudah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mudah bagi kita untuk jauh dari dosa dan maksiat, ya tentu ini lebih berkah, dan keberkahanlah yang kita cari dalam kehidupan kita. Ya, apa maksud dari keberkahan? Maksud dari keberkahan adalah kebaikan yang banyak. Mungkin nominalnya nggak seberapa, tapi Allah berikan keberkahan. Subhanallah, cukup untuk menafkahi keluarga, ya rumah tangga baik-baik saja, nggak ada keributan dalam rumah tangga, semua istri, anak-anak sehat. Masya Allah, ini hakikat dari keberkahan. Padahal gajinya nggak seberapa. Tapi subhanallah, terkadang kita dapatkan ya sebagian orang, Masya Allah, gajinya besar, tapi banyak masalah. Pada saat ditelusuri, ternyata memang jauh dari keberkahan. Entah pekerjaan yang haram, atau isinya adalah zalim sama orang lain, ya sering yang melakukan dosa dan maksiat dalam pekerjaan tersebut, mengambil hak orang lain, nggak akan diberkahi oleh Allah, dicabut keberkahannya. Akhirnya kebahagiaan hidup pun hilang. Ya, sehingga silahkan kita timbang ya. Silahkan kita timbang. Tapi ada terkadang subhanallah punya pekerjaan halal, bisa sholat 5 waktu, nggak ada masalah. Ya, tapi subhanallah kadang-kadang ada ya orang-orang toksik misalnya sedikit gitu ya. Ya udah berjuang deh. Ya, silakan diperjuangkan. Ya, dan itu adalah hakikat kehidupan. Nggak mungkin kita kemudian dapat satu kehidupan ya yang bersih dari gangguan, bersih dari godaan, bersih dari bisikan syaitan, itu nggak bisa. Ya, kita hidup di dunia, memang kita harus berjuang di situ. Disitulah kemudian ada ibadah yang namanya berdoa, ada ibadah yang namanya isti'anah, minta tolong kepada Allah. Disitulah ada ibadah yang bernama sabar di atas ketaatan. Di situ ada ibadah yang bernama tawakal, ya berserah diri kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Ya, seperti itu ya. Semoga mencerahkan. Ya, terima kasih. Untuk semua pertanyaan sudah saya bacakan, Mas Yulistian. Saya kembalikan ke Mas Yulistian lagi ya, Mas. Khair, jazakallah khair, Mas Irfan. Semoga dengan mengetahui ilmu mengenai cara istiqomah ini dan menjalankan nasihat ini, kita bisa istiqomah menjalankan ibadah seperti selama bulan Ramadan di 11 bulan ke depan. Tidak mudah, namun insya Allah dengan keteguhan hati dan juga kita memaksakan diri untuk terus beribadah, insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan mungkin bulan-bulan sebelumnya. Syukran, jazakallah
khair Ustadz Hamdi Solah Al-Bakri LC Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua bismillah, dan semoga kita dapat bertemu kembali Ustadz dalam waktu dekat insyaallah. Jazakallah khair sekali lagi Ustadz. Demikian kajian pada sore hari ini. Namun sebelum kami tutup, izinkan kami meminta Ustadz untuk berdoa bersama. Semoga bulan Ramadan ini bisa kita tutup semuanya dengan keberkahan dan juga keimanan serta ketakwaan, serta bisa istiqomah 11 bulan ke depan. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fikum teman-teman sekalian. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak, dan juga menjadi cikal bakal dari perubahan kehidupan kita setelah bulan Ramadan nanti. Ya, karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sebagian ulama mengatakan al-hasanat tad'u akhawatiha. Sesungguhnya amalan-amalan soleh itu akan mendatangkan saudara-saudaranya. Sehingga amal soleh akan mendatangkan amal soleh yang lain. Sekali lagi, semoga ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi diampuni dosa-dosanya dan dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada sore hari ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali biiznillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di bulan selanjutnya bersama Majelis Taklim Nestle Mengaji. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.